Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para habaib, para syekh, para mursyid, guru-guru, para mu'alifun, pemerhati ilmu-ilmu, para kiai, alim ulama, ustadz-ustazah, dan saudara-saudaraku muslim-muslimat rahimakumullah. Yang saya hormati, para masyahid atau para pemirsa. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam marilah selalu senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas yaitu tentang bab toharo atau masalah bersuci. Kenapa saya bahas tentang bab toharo? Tentunya ini penting bagi kita selaku pengamal ilmu-ilmu kebatinan. Sebenarnya bukan bagi pengamal ilmu kebatinan saja ya, tapi ini juga penting bagi kita selaku umat Islam. Karena bab toharo ini ada di dalam pelajaran syariat Islam tentunya. Seperti yang kita sauk dari kitab Matan Takrib bahwa dijelaskan wal istinja'u wajibun minal bauli. Wal istinja'u wajibun minal bauli. Bahwa istinja setelah kencing dan berak itu wajib hukumnya. Itu dijelaskan di dalam Matan Takrib seperti itu. Kemudian dijelaskan bahwa wa yajtanibu istiqbalal kiblati wa astidbaraha fis sahra'i. Wajib menjauhi orang yang buang kotoran atau orang yang buang hajat itu dari menghadap kiblat atau membelakanginya. Dan di tempat yang terbuka itu tidak boleh. Kemudian di tempat berteduh juga tidak boleh. Dan di tanah yang berlubang atau tidak boleh berbicara. Tidak boleh menghadap ke matahari dan bulan. Seperti itu kajian yang ada di dalam kitab Matan Takrib. Jadi ini jelas bahwa bab toharo ini sangat penting bagi kita karena kita untuk bisa mengikuti syariat atau ketentuan yang ada di dalam agama Islam tentunya. Ada cerita singkat dari saya pribadi. Waktu saya kecil itu saat tidur dan mengaji di musola, pada saat saya bangun malam itu tiba-tiba ingin kencing, kemudian saya pergi ke toilet. Saat saya memasuki toilet, itu saya kaget. Ternyata di dalam kamar toilet itu ada seseorang yang sedang kencing. Dan tidak kelihatan sama saya karena beliau sedang kencing itu duduk posisinya. Dan orang itu ternyata kiai saya. Jadi ternyata beliau sedang kencing. Kemudian setelah
beliau selesai, lantas saya kencing. Setelah itu saya balik ke musola lagi mau melanjutkan tidur. Sampai di dalam musola saya dipanggil sama kiai. Kemudian saya diajari bahwa kalau mau kencing itu harus duduk nantinya. Kemudian saya tanyalah, kenapa harus duduk Pak Yai? Karena untuk menjaga supaya kencing ini tidak mengenai pakaian kita, tidak mengenai kaki kita atau tubuh kita, seperti itu. Lantas dari situlah kemudian saya itu setiap kali kencing itu duduk. Jangan sampai kalau kencing itu cipratan airnya itu mengenai tubuh kita atau mengenai pakaian kita, mengenai sarung, mengenai celana, dan sebagainya. Yang kalau kita melakukan sholat itu tidak punya halangan, itu aja. Tidak terhalang dengan air kencing. Jadi intinya kiai saya mengajarkan saya supaya kencing duduk itu agar air kencing ini tidak mengenai pakaian kita, tidak mengenai sarung, tidak mengenai celana dalam, ataupun tubuh kita. Seperti itu tujuannya. Yaitu dengan tujuan seperti yang sudah disampaikan oleh kiai saya, agar kencing itu tidak mengenai pakaian saya, mengenai sarung ataupun celana, ataupun kaki kita ataupun tubuh kita. Itu intinya seperti itu. Kencing disuruh duduk itu saya. Nah, bagaimana kalau kita kencing berdiri? Ya boleh saja, asalkan kalau laki-laki itu kan di tempat toilet ada tempatnya biasanya kan. Karena mungkin sudah faktor kebiasaan, kalau kencing berdiri itu rasanya kurang nyaman bagi saya. Itu. Ya khawatir gitu kan, khawatirnya tuh mengenai paha atau kaki kita, apalagi tidak ada tempat. Kalau laki-laki kan biasanya kalau kencing itu ada tempat di toilet itu kan. Nah kalau tidak ada tempat otomatis kan air kencing itu muncrat kemana-mana. Otomatis kalau kita tidak perhatikan otomatis mengenai kaki kita atau celana kita seperti itu. Jadi setelah saya diajari oleh kiai saya itu dari sejak saat kecil saya selalu kencingnya mengikuti kiai saya, selalu duduk. Ya, tujuannya agar kita itu selalu bisa menjaga dari najis tentunya. Kemudian kata kiai saya, bagaimana kita itu bisa menjaga kesucian batin kita, kebersihan hati kita, kalau kita tidak bisa menjaga lahiriah kita dari kotoran atau najis. Jadi dari saat itu saya kalau kencing selalu duduk seperti yang sudah diajarkan oleh kiai saya. Adapun Anda ataupun para pemirsa, masalah kencing ini ya terserah para pemirsa seperti apa. Yang paling penting itu adalah intinya menjaga air kencing ini jangan sampai terkena pakaian kita atau tubuh kita. Dijelaskan di dalam hadis riwayat Daruqutni bahwa Rasulullah bersabda, istanjihu minal bauli fa inna ghammata adabil qabri minha. Ini sangat jelas yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bahwa bersihkanlah badanmu sekalian, bersihkanlah badan kita ini setelah kencing. Sesungguhnya kebanyakan siksa kubur itu dari sebab itu. Artinya kita tidak membersihkannya. Nah, dari hadis ini jelas kita jangan sampai menyepelekan masalah kencing tentunya. Kan ada kalau kita lihat kan orang itu sembarangan kencing di bawah pohon atau di samping mobil
kemudian nggak bawa air, atau kalau kita mau berniat mensuci bersihkan ya beli aqua atau bawa air aqua, atau kan bisa untuk membersihkan atau untuk mensucikan. Karena ini sangat sangat penting sesuai dengan apa yang disabdakan Rasul. Kemudian juga kan ada hadis lain yang menyatakan bahwa idza ataitumul ghaitha fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bibaulin wala ghaitin walakin syarriku au gharibu. Bahwa bila kita datang ke toilet atau WC atau kakus, itu jangan ke kiblat, jangan ke arah kiblat, atau sebaliknya pada saat kencing dan berak. Jadi ini sangat jelas hadis Nabi ini ya. Sekian saja dari saya tentang pembahasan bab Thaharah, yang intinya adalah sebenarnya kita itu harus menjaga adab dalam tata cara kita bersuci. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.